yang mana menekankan pentingnya kerahiman atau belas kasih dan kebutuhan untuk menatap padanya, berarti menatap pada Allah. Bulan tersebut juga mengingatkan perlunya gereja bersikap lebih terbuka dan tetap menghidupi semangat Konsili Vatikan kedua. Pintu-pintu suci semua basilika utama Roma, termasuk pintu suci Basilika Santo Petrus dibuka, dan pintu-pintu kerahiman dalam tanda petik khusus dibuka di berbagai katedral dan gereja utama lainnya di seluruh dunia. Nah, pembukaan pintu suci di Basilika Santo Petrus pada saat itu merupakan pertama kalinya dan dua orang paus hadir secara bersamaan. Jadi pertama kalinya dalam pembukaan Basilika Santo Petrus ada dua paus yang hadir. Karena Paus Emeritus Benediktus juga hadir atas undangan Paus Fransiskus. Dengan berjalan melewati pintu-pintu suci tersebut, umat beriman dapat memperoleh indulgensi setelah memenuhi ketentuan sebagaimana biasanya, yaitu berdoa untuk Paus, intensi Bapak Paus, juga menerima sakramen rekonsiliasi, tidak terikat pada dosa apapun, dan menerima Ekaristi. Dan sepanjang masa Prapaskah pada tahun itu secara khusus diadakan pelayanan penitensi selama 24 jam. Imam-imam yang secara khusus memenuhi kualifikasi dan berpengalaman disebut para misionaris keraiman, tersedia di setiap keuskupan untuk melaksanakan sakramen pengampunan dosa, bahkan dosa-dosa yang sangat berat termasuk kasus-kasus khusus yang umumnya merupakan wewenang dari takhta suci juga bisa dilaksanakan oleh para imam pada saat itu. Nah, dalam bulan tersebut Paus Fransiskus menyatakan tentang pembukaan pintu suci atau pembukaan pintu suci. Pintu suci akan menjadi sebuah pintu kerahiman di mana siapapun yang memasukinya dan mengalami kasih Allah yang menenteramkan, mengampuni dan menanamkan pengharapan. Dan diumumkan bahwa semua imam selama tahun jubileum itu hingga berakhirnya pada tanggal 20 November 2016 diizinkan untuk memberikan absolusi dan melepaskan sanksi ekskomunikasi pada pelaku aborsi serta orang-orang yang terlibat. Jadi ini tahun yang istimewa, tahun kerahiman ilahi, di mana Paus memberikan kewenangan kepada para imam juga untuk menyatakan pengampunan terhadap dosa-dosa yang berat, tentu dengan berbagai syarat yang harus. Itu tentang tahun kerahiman ilahi tahun 2015. Tahun jubileum berikutnya yaitu tahun 2025 yang nanti akan kita rayakan, yang juga merupakan peringatan 1700 tahun Konsili Nisea yang dilaksanakan pada tahun 325. Paus Fransiskus telah meminta agar tahun 2024 dilihat sebagai tahun persiapan penuh doa. Tema jubileum 2025 adalah Pesiara Harapan. Ini menjadi tahun harapan bagi dunia yang menderita dampak perang, dampak pandemi COVID-19 dan krisis iklim. Nah, Paus mengeluarkan bulas Spes non confundit, pengharapan tidak mengecewakan, yang dasarkan dari Roma, yang dasarkan pada teks Roma 5 ayat 5 dalam rangka perayaan jubileum tahun 2025. Bulan ini berisi pesan antara lain jubileum biasa tahun 2025, juga pengharapan yang lahir dari cinta dan didasarkan pada cinta yang memancar dari hati Yesus, interaksi antara pengharapan dan kesabaran, dan lain sebagainya. Nah, dalam perjalanan kita menuju tahun Yobel, tahun 2025, kita diajak untuk kembali ke kitab suci dan menyadari bahwa kitab suci berbicara kepada kita dengan kata-kata berikut. Ini antara lain catatan dalam bulah yang dikeluarkan oleh Bapak Paus kita.
Semoga kita yang berlindung kepadanya beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat, yang aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Kata-kata tersebut merupakan dorongan yang kuat bagi kita untuk tidak pernah kehilangan harapan yang telah diberikan kepada kita, untuk berpegang teguh pada harapan tersebut dan untuk menemukan perlindungan dan kekuatan kita di dalam Tuhan. Jadi tema Jubileum tahun depan kan Pesiara Harapan ya. Dan Paus Fransiskus telah mengeluarkan Bulla Spes non confundit, yang berarti pengharapan tidak mengecewakan. Maka Paus mendorong agar juga umat tetap kokoh kuat di dalam pengharapan menyongsong dan menjalani tahun jubileum nanti. Dalam perjalanan kita menuju tahun jubileum, gambaran tentang sau itu sangat mengesankan. Ini catatan Paus dalam Bulla tersebut ya. Kita terbantu untuk mengenali stabilitas dan keamanan yang kita miliki di tengah-tengah gejolak kehidupan, asalkan kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan Yesus. Badai yang menerpa kita tidak akan pernah menang, karena kita tertambat dengan kuat pada pengharapan yang lahir dari kasih karunia, yang mampukan kita untuk hidup di dalam Kristus dan mengatasi dosa, ketakutan, dan kematian. Pengharapan ini yang melampaui kesenangan sesaat dalam hidup dan pencapaian tujuan-tujuan jangka pendek kita, membuat kita bangkit mengatasi pencobaan dan kesulitan, dan mengilhami kita untuk terus maju, tidak pernah melupakan keagungan tujuan surgawi yang menjadi tujuan panggilan kita. Itu bisa Bapak Ibu baca saja dalam Bulla Pengharapan Tak Mengecewakan atau Spes non confundit. Apa yang saya bacakan ini nomor terakhir dari isi Bulla tersebut. Nah, beberapa penegasan tentang perayaan jubileum jalanan kita telah ikuti. Nah, dalam tradisi Katolik, tahun suci atau tahun jubileum merupakan peristiwa keagamaan yang agung. Tahun ini merupakan tahun pengampunan dosa dan juga hukuman atas dosa atau indulgensi, tahun rekonsiliasi antara musuh, tahun pertobatan dan penerimaan sakramen rekonsiliasi, dan sebagai konsekuensinya tahun ini juga menjadi tahun solidaritas, tahun harapan, tahun keadilan, tahun komitmen untuk melayani Tuhan dengan sukacita dan damai dengan saudara-saudari kita. Lalu tahun jubileum juga merupakan kesempatan untuk memperoleh indulgensi. Syarat-syarat utama yang biasanya tidak berubah untuk memperoleh indulgensi yaitu pengakuan dosa, komuni, doa untuk Paus atau intensi Bapak Paus, penolakan total terhadap semua keterikatan terhadap dosa, dan kunjungan keempat basilika selama periode tertentu yang ditentukan. Jadi itu syarat-syarat untuk memperoleh indulgensi penuh dalam atau mengisi tahun jubileum. 4 syarat pertama yang tadi saya sebutkan berlaku untuk semua indulgensi penuh. Jadi 4 syarat tadi, 4 syarat yang awal itu berlaku untuk semua kalau orang ingin perlu indulgensi penuh. Nah, tahun jubileum terutama merupakan tahun Kristus yang membawa kehidupan dan kasih karunia bagi umat manusia. Nah, dalam arti itu tahun jubileum menjadi tahun rahmat bagi gereja, menjadi tahun rahmat bagi kita. Jadi ini sekilas sejarah tentang tahun jubileum dan makna jubileum dalam konteks hidup kita sebagai orang Katolik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, seperti pada pengantar tadi saya katakan bahwa menyongsong tahun jubileum
tentu kita perlu mempersiapkan diri. Tapi kita mempersiapkan diri bukan dengan menutup mata terhadap realitas yang ada di sekitar kita, tapi juga kita mempersiapkan diri sambil melihat kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita. Dan kenyataan hidup yang kita alami dewasa ini ditandai oleh berbagai macam apa yang disebut dengan penyakit zaman, kekerasan, peperangan, pembunuhan, ya, dan macam-macam penyakit zaman yang mewarnai kehidupan dewasa ini. Pertanyaannya, apa yang perlu kita lakukan, apa saja penyakit zaman yang kita hadapi dalam dunia dewasa ini ketika kita diharapkan sebagai gereja, sebagai umat mempersiapkan diri menyongsong tahun jubileum agar tahun jubileum sungguh menjadi tahun penuh rahmat bagi kita. Nah, kita akan melihat sedikit tentang penyakit zaman modern ini. Ya. Sebenarnya ada begitu banyak. Oh, sorry, saya tidak berikan filenya tadi. Ada begitu banyak penyakit zaman yang bisa ditampilkan, selain kekerasan yang semakin meningkat, penganiayaan, orang tidak saling menghargai, tawuran. Saya tidak berikan filenya. Nah, penyakit termasuk pada bagian kedua itu penyakit zaman modern. Ada begitu banyak penyakit zaman modern, tapi kita coba untuk merangkum itu di dalam beberapa poin. Dan beberapa poin ini boleh dikatakan diinspirasikan oleh apa yang juga disadari, dihadapi oleh pendiri tarekat MSY, yakni Pater Jules Chevalier. Nah, ada beberapa hal, ya, penyakit zaman yang bisa kita temukan dalam kehidupan zaman sekarang. Antara lain materialisme dan konsumerisme. Nah, materialisme ini berdampak pada penurunan nilai-nilai spiritual dan kehadiran rasa kosong dalam hidup. Nah, beberapa alasan kenapa materialisme dan konsumerisme ini menjadi, boleh dikatakan, penyakit zaman yang juga menyebabkan penderitaan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, bahwa materialisme dan konsumerisme ini membuat orang menjadi fokus pada barang-barang fisik. Ketika orang terlalu fokus pada akumulasi barang dan kekayaan, maka mereka cenderung mengabaikan aspek-aspek spiritual dan emosional kehidupan yang lebih dalam, seperti hubungan, tujuan hidup, dan nilai-nilai moral. Lalu orang yang hidup berdasarkan gaya hidup materialisme dan konsumerisme ini juga akan mengalami apa yang dinamakan kepuasan yang sementara. Barang material seringkali memberi kepuasan yang sementara, dan setelah mendapatkan sesuatu yang diinginkan, perasaan bahagia itu cepat pudar, meninggalkan rasa hampa yang mendorong individu untuk terus mencari kepuasan dengan barang baru. Jadi penyakit zaman modern antara lain yaitu materialisme dan konsumerisme. Nah, dan ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang zaman sekarang, terutama juga keluarga-keluarga. Ada satu pengalaman
di mana ada satu keluarga yang hidup berkecukupan, ya. Ketika orang tua masih hidup di usia lanjut, anak-anak tidak ada yang memperhatikan orang tua mereka. Bahkan mereka ingin agar orang tua mereka, karena tidak ada yang rawat, mereka berpikiran untuk dibawa ke panti jompo agar tidak merepotkan mereka sebagai anak-anak dan cucu-cucu. Tapi orang tua tidak mau ke panti jompo dan meminta kepada anak-anak mereka agar mereka tetap tinggal di rumah mereka bersama dengan ART. Anehnya, ketika bapak meninggal dan kemudian tinggal ibu yang ada bersama-sama dengan mereka, anak-anak tetap tidak peduli dengan kehidupan ibu mereka. Sampai akhirnya ibu mereka juga meninggal. Ketika meninggal, jenazah masih ada, anak-anak sudah bertengkar soal harta warisan. Ini mau menggambarkan bagaimana materialisme dan konsumerisme ketika itu merasuk di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan orang, itu menjadi ancaman yang membahayakan. Orang kehilangan kepedulian terhadap nilai-nilai penting di dalam kehidupan keluarga. Orang menjadi kurang peduli dengan orang tua, orang mengabaikan perhatian dan pemeliharaan terhadap orang tua di usia lanjut mereka. Dan hanya harta yang dipikirkan, sehingga ketika orang tua meninggal, mereka bertengkar satu terhadap yang lain. Masih terkait dengan materialisme dan konsumerisme, orang yang dikuasai oleh materialisme dan juga konsumerisme